Kita lanjutkan belajar tentang pengalaman web. Di bagian yang ke-7 kita akan belajar tentang komentar dan tabel. Masih di materi HTML tentang pemrograman web di alur tujuan pembelajaran, kita akan masuk ke dalam bagian ke-9 komentar dan tabel. Kita ke VS Code. Di materi sebelumnya kita kalau menambahkan ini ada SMK Revit. Ini kalau kursornya taruh sini, kemudian saya tarik kasih kontrol garis miring, maka ini akan tidak tampil. Kenapa? Karena yang ini saya jadikan komentar. Komentar itu tandanya diawali dengan tanda ini, lebih kecil, tanda seru, kemudian tanda minus 2 kali, dan ditutup atau diakhiri dengan tanda strip-strip 2 kali, kemudian tanda lebih besar. Untuk mengembalikan, saya taruh sini, kemudian saya tekan kontrol, saya kali garis miring. Komentar biasanya digunakan untuk membuat seperti ini. Saya buat kontrol garis miring. Di dalam sini saya buat judul. Ini tidak akan tampil di halaman HTML karena ini dianggap sebagai komentar. Nah, ini untuk memberikan keterangan dari setiap bagian-bagian. Jadi contoh dalam sini saya akan tambahkan lagi, yaitu kontrol garis miring akan jadi seperti ini. Kita akan buat list menu. Nah, ini contohnya. Ini tidak akan tampil di dalam halaman ini. Kita bisa membuat komentar di sini atau menjadikan elemen ini sebagai komentar. Caranya dengan letakkan kursor di sini, kemudian kontrol garis miring. Untuk mengembalikan lagi, kontrol garis miring lagi, di kursornya taruh sini. Kita kontrol S, kemudian berikutnya kita akan buat sebuah tabel. Di dalam tabel ini kita akan lihat panduannya di dalam Discourse. Kita akan cari HTML, kemudian tabel, ada di dalam sini tabel. Caranya adalah ini akan kita buat ke sini, kemudian di bawahnya sini kita akan buat sebuah tabel. Tabel diawali dengan tabel open, kemudian tabel close. Di dalam tabel ini ada dua bagian, yaitu pertama adalah T-head untuk judul, kemudian berikutnya adalah T-body. Untuk T-head ini kita awali dengan pembuatan baris dulu, yaitu TR, kemudian di dalam TR ini, karena ini baris, kita akan letakkan dengan kolom. Kolomnya adalah TH. TH ini kita akan buat misalnya jam. Kemudian kita buat lagi Shift Alt panah bawah. Kemudian misalnya ini pelajaran. Kemudian kita buat lagi di dalam sini keterangan. Ini contoh, kita akan buat sebuah tabel jam, kemudian pelajaran, keterangan. Kalau lihat di dalam sini, ini ada satu baris dan 3 kolom. Ini kolom untuk judul, otomatis dia akan seperti ini. Kemudian berikutnya kita akan tambahkan lagi di bawahnya sini, di T-body isinya. Kita akan isi dengan TR lagi. Di dalam TR ini kita akan buat lagi 3 kolom, namanya TD, jam ke-1. Shift Alt panah bawah, misalnya pemrograman web. Kemudian Shift Alt panah bawah lagi, kita isi dengan HTML. Ini contoh, kita Ctrl S. Sekarang kita dapatkan 3 kolom. Kolom untuk 1, kemudian pemrograman web, kemudian kolom berikutnya adalah HTML. Sekarang kita bisa tambahkan, kalau kita lihat di dalam sini, kita bisa tambahkan borders. Penambahan bordernya ini seperti ini. Kita bisa tambahkan border 1px solid. Nah, kita bisa meletakkan di dalamnya tabel ini. Jadi dalam sini kita pasangkan border, kita kasih 1px. Nah, ini contoh, kita bisa letakkan border. Sekarang ada garisnya jam ke seperti ini. Kalau kita tambahkan lagi ini TR, saya blok, kemudian Shift Alt panah bawah, maka akan muncul baris-baris berikutnya. Ini ada 1, 2, sekarang kita akan ganti yang ini menjadi jam kedua, kemudian ini kita akan ganti jam ketiga, ini kita akan ganti dengan jam keempat. Karena ini sama, kita akan coba buat yang ada di dalam baris-baris ini menjadi, jadi ini yang pemrograman web ini kita akan gabung supaya menjadi satu saja. Kita akan hapus bagian yang ini, kemudian berikutnya ini juga akan kita hapus, ini juga kita akan hapus.
Ini tersisa 1, jadi sudah terhapus ini. Kemudian pemrograman web ini akan kita gabung supaya menjadi 1, 2, 3, 4. Caranya di dalam TD open ini, jadi di dalam kolom ini kita tambahkan row span, kemudian kita isi berapa kolom, yang berapa baris yang mau kita ambil. Kalau ke bawah ini baris, kalau ke kanan itu adalah kolom. Sekarang kita ambil 1, 2, 3, 4, berarti kita kasih dengan 4. Hasilnya ini pemrograman web. Jadi sekarang di sini dia akan mengambil 4 baris, 1, 2, 3, 4. Jadi akan mengambil 4 baris dalam sini. Sekarang kita coba akan gabung pelajaran dan keterangan. Kita akan gabungnya di dalam sini. Ini akan kita hapus. Kemudian kita akan ganti kolom di dalam sini dengan call span. Call span-nya kita isi dengan 2. Maka dia akan mengambil ke dalam sini. Kita Ctrl S. Nah, itu cara pembuatan atau menggabungkan kolom. Jadi kolom yang kita ambil berapa kolom, kita isi dengan 2. Jadi sebelumnya dibuat dulu, baru kemudian kita pasangkan row span-nya. Row span itu untuk mengambil baris, kemudian ini adalah kolom. Kalau kanan kolom, kalau bawah adalah baris. Nah, itu cara pembuatan dari tabel. Perhatikan di dalam tabel isinya adalah T-head untuk judul yang atas ini. Kemudian di bawahnya T-head ada T-body untuk isi. Di dalam T-head juga ada TR untuk row atau baris, kemudian TH untuk judul, tabel heading, kemudian tabel heading pelajaran. Kemudian di dalam sini kita isi dengan TR juga untuk baris. Jadi buat dulu barisnya, baru kemudian buat kolomnya. Untuk menggabungkan baris, kita menggunakan row span. Untuk menggabungkan kolom, kita menggunakan call span. Berapa kolom yang mau diambil dan berapa baris yang mau diambil kita isi di dalam keterangan yang ada di dalam sini. Nah, itu saja materi tentang komentar dan tabel. Kita akan lanjut di materi berikutnya. Terima kasih.